Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Adityan Sandi, NIM 1914311041 dari Teknik Informatika Universitas Bayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang file type. Itu materi sistem operasi multimedia ya. Oke, langsung saja ke penjelasan singkatnya. Nah, sebelum itu mari kita mengenal jenis-jenis file di komputer. Saat Anda mengklik kanan pada file dan memilih properties, pada file di komputer pasti ada tulisan 3 huruf sesudah titik. Itulah yang dinamakan ekstensi file. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui atau membedakan jenis file. Nah, yang saya tuliskan di sini adalah beberapa jenis file yang paling umum. Untuk mengetahui ekstensi file lainnya, Anda bisa membuka Windows Explorer, lalu pilih menu View, lalu Folder Option, kemudian pindah ke tab File Types. Nah, di sana terdapat puluhan dan mungkin ratusan ekstensi file. Semakin banyak Anda menginstal aplikasi, maka daftar ekstensi file yang ada akan semakin panjang. Nah, di sini ada tabel yang berupa tabel ekstensi, tabel jenis, dan tabel aplikasi yang digunakan. Di sini ada beberapa nama ekstensi file, dan di sini ada jenisnya itu apa saja, dan aplikasi yang digunakan. Mari kita bahas satu-satu. Nah, ekstensi file yang pertama itu ASM. Jenisnya itu source code pemrograman assembly. Aplikasi yang digunakan itu text editor seperti Microsoft Word, Notepad, WordPad. Ekstensi yang kedua yaitu BAT. Jenisnya itu text. Aplikasi yang digunakan itu Microsoft Word, Notepad, WordPad, editor atau pada DOS prompt. Nah, ekstensi yang ketiga yaitu BMP, jenisnya itu image. Aplikasi yang digunakan itu image editor biasanya, seperti Photoshop, Photopaint, Paint, dan lain-lain. Dan ada lagi ekstensi selanjutnya yaitu CDR, jenisnya itu Corel Draw. Aplikasi yang digunakan di sini saya tidak mencantumkan, mungkin karena kurang risetnya atau ya belum diketahui ya. Mungkin ada yang tahu bisa komen di bawah. Nah, terus ekstensi selanjutnya ada doc ya. Doc yaitu jenisnya dokumen Microsoft Word. Tentunya aplikasi yang digunakan itu Microsoft Word. Terus ada ekstensi X, jenis aplikasi. Aplikasi yang digunakan yaitu merupakan file aplikasi. Biasanya kita kalau menginstal aplikasi itu formatnya X. Nah, kemudian ada ekstensi font. Jenisnya itu file font. Aplikasi yang digunakan biasanya untuk melihatnya itu, untuk membacanya yaitu font viewer. Kemudian di sini ada ekstensi HTML, HTML atau HTML. Jenisnya Internet Document. Aplikasi yang digunakan Netscape Navigator, IE, Mozilla Firefox, dan mungkin Google Chrome ya, juga bisa. Nah, untuk ekstensi selanjutnya yaitu GIF. Jenisnya itu image dan animasi juga bisa. Aplikasi yang digunakan biasanya itu image editor. Nah, untuk membuat animasinya itu biasanya menggunakan Ulit GIF Animator atau GIF Construction Set dan lain-lain. Kemudian ada ekstensi file yang bernama ICO. Jenisnya itu file icon dan aplikasi yang digunakan biasanya MicroAngelo. Terus kemudian ada ekstensi JPG atau JPEG. Jenisnya image. Aplikasi yang digunakan biasanya image editor seperti Photoshop, Photopaint, Paint, dan lain-lain. Terus kemudian ada ekstensi log. Jenisnya itu file log. Aplikasi yang digunakan biasanya sembarang text editor ya. Semuanya bisa, asalkan itu text editor. Nah, di sini ada
ekstensi file MP3 jenisnya audio, biasanya untuk format musik ya, atau lagu. Aplikasi yang digunakan yaitu Winamp. Terus kemudian ada ekstensi file PAS, jenisnya itu source code bahasa pemrograman Pascal atau Delphi. Nah, itu aplikasi yang digunakan sembarang text editor biasanya. Kemudian ada ekstensi PDF, yaitu Portable Document Format, singkatannya ya. Jenisnya itu Adobe Acrobat Reader. Nah, untuk membacanya ya untuk menggunakannya itu biasanya ya Adobe Acrobat Reader sendiri. Kemudian ada ekstensi file PSD. Nah, di sini itu jenisnya itu image. Biasanya aplikasi yang digunakan itu Adobe Photoshop. Kemudian ada ekstensi file rec, jenisnya itu file registry. Aplikasi yang digunakan Regedit, dan untuk mengeditnya menggunakan sembarang text editor. Ekstensi file selanjutnya yaitu TTF, jenisnya file font. Aplikasi yang digunakan font viewer. Terus kemudian ada ekstensi file TXT, jenisnya text. Ini biasanya format untuk penyimpanan file dari Notepad. Aplikasi yang digunakan sembarang text editor juga bisa. Nah, untuk ekstensi yang terakhir yaitu zip. Zip itu jenisnya biasanya file kompresi. Dan aplikasi yang digunakan biasanya kebanyakan paling umumnya itu WinRAR. Tapi WinZip juga ada sih. Kebanyakan WinRAR. Nah, itu ekstensi file ya. Nah, gimana caranya untuk menampilkan ekstensi file? Yaitu misalnya nih .doc untuk file Microsoft Word, .cdr untuk CorelDRAW dan sebagainya. Secara default ekstensi file tersebut tidak akan kelihatan, tetapi Anda bisa menampilkan ekstensi file tersebut sehingga Anda bisa lebih memahami tentang ekstensi file pada Windows Anda. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama, bisa dari Windows Explorer, klik menu, View, kemudian pilih Folder Option. Kemudian hilangkan tanda cek atau centang pada bagian Hide File Extension for Known File Types untuk menyembunyikan ekstensi file. Kemudian sebaliknya, bila tanda cek untuk menyembunyikan ekstensi file dan menampilkan ekstensi file hanya untuk file yang tidak diketahui jenisnya. Nah, tadi itu jenis-jenis ekstensi file. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang ada yang namanya file audio. Nah, formatnya itu biasanya kebanyakan MP3. Memang MP3 ini kebanyakan format lagu atau format dari musik menggunakan MP3. Karena yaitu sangat terkenal MP3 ini. Dan peredaran musik di internet baik melalui aplikasi peer-to-peer ataupun layanan download. Walau begitu, itu bukan berarti file audio dengan format lain tidak ada. Selain MP3, di sini juga ada WAV, AIF, .ogg, .wma. Nah, WMP3 itu memang penanda untuk file MPEG 3. Nah, aplikasi untuk memutar file jenis ini tak terhitung jumlahnya, kebanyakan gratis pula. Namun dengan aplikasi standar yang ada di Windows, yaitu Windows Media Player, Anda tetap bisa menikmati koleksi MP3 Anda. Kemudian ada file audio selanjutnya yaitu .wav. Jarang sih, tapi ada juga. Suara ini untuk notifikasi sistem di Windows masih menggunakan format audio seperti ini. Berbeda dengan MP3, format ini cenderung gemuk. Anda bisa memutarnya dengan Windows Media Player juga, sama. Terus selanjutnya ada .aif. Biasanya itu digunakan di CD audio komersial. Menggunakan itu biasanya formatnya. Wajar kalau ukurannya file dalam format ini rata-rata cukup besar. Untuk lagu berdurasi 3 menit saja, file .aif bisa memakan ruang harddisk sebesar 30-50 MB. Jarang yang memakai ekstensi file .aif untuk menyimpan audio dengan format ini.
Kemudian ada format audio yaitu .ogg, ogg for biz. Ini jarang sekali ya. Biasanya sih melihat dengan kualitas format ini sedikit lebih baik dibanding MP3. Tapi untuk memutarnya itu bisa dilakukan di Winamp versi terbaru, karena aplikasi tersebut sudah memiliki plugin untuk membacanya. Jadi kemungkinan Winamp versi terlawas atau lama mungkin masih nggak bisa membacanya. Nah, kemudian ada file audio.wma, yaitu Windows Media Audio, merupakan format asli file audio Windows Media Player yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, rata-rata memang ukuran file ini lebih kecil dibanding format audio lainnya. Lanjut. Nah, tadi itu full file audio, maaf. Tadi itu file audio untuk mendengarkan musik. Nah, sekarang kita beranjak ke file video. Nah, untuk komputer-komputer zaman sekarang, memutar file video berdurasi panjang adalah hal yang gampang. Dalam Windows, ada Windows Media Player yang bisa memutar hampir semua format video. Jika belum cukup, manfaatkan kodek pembantu untuk memutar tipe file video lainnya. Nah, formatnya apa saja? Ada .avi, .asx, .asf, .rm, .mpeg, dan .mpg misalnya. Ya, itu saya jelaskan secara singkat saja. Apa itu AVI? Biasanya Windows Media Player ini memutar format ini perlu menginstal kodek tambahan seperti HDivX Player yang bisa di-download gratis di link yang sudah saya cantumkan. Kemudian ada .asx, yaitu berisi link untuk video streaming yang biasanya diputar untuk melalui jaringan internet. Bisa menggunakan Windows Media Player untuk memutarnya. Tapi file ini sendiri tidak benar-benar berisi data video di dalamnya. Tetapi ya itu harus menggunakan jaringan internet. Kemudian ada .asf. Ya, di dalamnya berisi data audio dan video. Anda bisa memutar file berekstensi ini dengan Windows Media Player. Kemudian ada .rm. Namun file RM ini atau Real Movie yang berekstensi .rm bisa dijalankan secara streaming via internet. Untuk memutar file ini Anda perlu aplikasi Real One Player yang bisa diambil di link yang sudah saya cantumkan. Kemudian ada MPEG dan .mpg. Format standar ini digunakan oleh kepingan DVD komersial karena ukurannya yang kecil. MPG digunakan untuk mendistribusikan video lewat internet. Anda memerlukan kodek agar bisa memutarnya di Windows Media Player. Dan ada lagi .mov, .x, .bat, dan .vbs. .mov itu digunakan QuickTime Player, pemutar video buatan Apple biasanya. Ya, biasanya kalau di HP-HP Apple format videonya itu .mov. Ya. File sistem beberapa time files akan langsung berjalan saat Anda mengklik double file tersebut. Memang tidak bisa dijalankan dengan Microsoft Word dan Windows Media Player karena file seperti ini merupakan file program atau sistem. Kemudian ada .x. Biasanya ditemukan pada executable file, merupakan file utama sebuah program dan berjalan secara otomatis saat Anda mengklik double. Ada juga .bat. Biasanya berisi sejumlah perintah yang dirancang untuk melakukan proses, misalnya menyalin hard disk. File ini juga akan berjalan secara otomatis ketika diklik double. Anda bisa menggunakan Notepad untuk membuat dan mengedit file ini. .vbs juga adalah ekstensi dari file hasil olahan Visual Basic. Aplikasi pemrograman yang digunakan Microsoft untuk membantu para programmer membuat aplikasi berplatform Windows. Langsung saja klik double untuk menjalankannya. Namun hati-hati, virus komputer seringkali menggunakan format ini. Jika Anda menemukan email dengan attachment berisi file berekstensi .vbs, hapus segera file tersebut. Sudah pasti itu virus. Itu saja penjelasan saya
Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami atau kurang pengertiannya, mohon maaf. Dan apabila penjelasan saya tidak lengkap, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.